Baik kawan-kawan, kita mulai kuliah umum kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat petani semua, pagi hari ini kita lanjutkan kuliah umum kita tentang ekonomi petani. Pagi ini kita akan fokus ke persoalan pupuk subsidi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk ya, terutama pupuk untuk pertanian seperti padi ya, umumnya padi itu menggunakan ya pupuk ya, sejenis pupuk kimia yang diproduksi oleh beberapa pabrik pupuk ya punya BUMN. Nah, pupuk ini diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi subsidinya itu berupa biaya produksi. Jadi biaya produksi itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga pabrik penghasil pupuk ini mereka menjual dengan harga di bawah harga pokoknya. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk membantu para petani-petani kita. Lalu apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi pada saat ini adalah itu kelangkaan pupuk. Ya. Jadi pupuk tidak tersedia kan, sebagaimana mestinya. Tidak tersedia sebagaimana jumlah yang seharusnya. Nah, ini sudah umum terjadi. Nah, pada pagi ini kita akan coba bahas, kita lihat secara jernih ya, apa yang kemudian menyebabkan terjadi kelangkaan ya kan, kemudian tidak tersedianya ya kan jumlah pupuk yang memadai bagi para petani, khususnya pupuk subsidi ini. Yang pertama, kita akan jelaskan tentang proses ya, bagaimana proses pupuk subsidi ini dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama sekali adalah pemerintah itu akan menghitung ya kan, berapa sebenarnya jumlah kebutuhan ya, pupuk itu di tingkat petani. Nah, itu yang pertama kali dilakukan. Itu dengan mengisi yang disebut dengan dokumen RDKK. Ya. Kepanjangannya adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Jadi kebutuhan pupuk ya bagi petani itu diasumsikan ya melalui kebutuhan kelompok tani. Ya, jadi diasumsikan bahwa seluruh petani yang membutuhkan pupuk subsidi di desa ya kan, atau di daerah, nah itu mereka adalah tergabung di dalam kelompok-kelompok tani. Jadi melalui kelompok-kelompok tani inilah mereka mengisi formulir yang disebut dengan RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani. Nah, kemudian data ini itu akan direkap ya. Jadi dari sekian banyak kelompok tani akan dikumpulkan di desa. Direkaplah, maka akan dapat nanti kebutuhan atau RDKK untuk tingkat desa. Nah, di sini sudah mulai terjadi ya kan persoalan. Ya. Persoalannya adalah satu, tidak semua petani itu tergabung dalam kelompok tani. Kelompok tani kebanyakan umumnya hanya berupa formalitas ya kan, ketika mereka akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ketika akan ada usulan, ketika ada program, maka kelompok tani ini muncul. Jadi bukan alamiah, mereka adalah yang betul-betul bertani ya secara berkelompok.
berwirausaha tani secara bersama-sama, kan seperti itu. Sehingga apa? Data-data yang sebenarnya diperlukan, ya, berapa sebetulnya kebutuhan sesungguhnya, itu pada tahap awal penghitungan RDKK itu juga sudah mulai keliru, ya. Jadi tidak semua petani itu masuk di dalam kelompok tani. Nah, persoalan yang kedua adalah, ya, kebanyakan kelompok tani ya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengisi RDKK. Nah, berapa yang kami perhatikan, sebagian besar yang mengisi RDKK ini adalah kios-kios pupuk. Ya. Jadi kalau di desa itu ada penjual-penjual dalam bentuk kios-kios pupuk. Nah, mereka yang mengisi RDKK. Tentu ya mereka hanya akan menghitung ya sesuai dengan jumlah, ya kan, biasanya yang pupuk yang mereka jual. Nah, jadi itu persoalannya di tingkat desa ketika dilakukan penyusunan RDKK. Kemudian RDKK di tingkat desa ini dibawa ke kecamatan, direkap lagi di tingkat kecamatan. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kabupaten, direkap lagi di kabupaten. Kemudian dibawa ke provinsi, direkap ya kan, per provinsi. Kemudian dibawa ke pusat, ya. Di pusat nanti dikumpulkan, ya. Jadi oleh Kementerian Pertanian itu dikumpulkan untuk seluruh provinsi se-Indonesia. Berapa sebenarnya kebutuhan, ya, kebutuhan pupuk, ya, subsidi oleh petani-petani di Indonesia. Kemudian tidak sampai di situ, ya. Setelah nanti data itu sampai di tingkat pusat, nah maka langkah berikutnya adalah itu akan ditentukan, ya, berapa dari jumlah total kebutuhan kelompok tani itu yang bisa kemudian disubsidi oleh pemerintah. Nah, misalnya nih, ya, kebutuhan seluruhnya adalah contohnya 100 juta ton misalnya. Nah, maka berapa yang akan diproduksi? Nah, itu Kementerian Pertanian harus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan karena memiliki konsekuensi, ya, subsidi. Ya, jadi subsidi itu artinya pabrik pupuk, ya, misalnya kayak Pusri, dia dapat jatah misalnya untuk memproduksi sekian ton gitu. Nah, itu sebenarnya harga, ya, harga biaya produksi. Nah, itu tidak seluruhnya ditanggung oleh Pusri, tetapi ya kan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian disitulah fungsi subsidi. Nah, sahabat petani semua, ya, ketika pembahasan antara Menteri Pertanian dengan Menteri Keuangan, maka jumlah yang disepakati, gitu, jumlah yang disepakati untuk disubsidi itu akan berbeda. Nah, perbedaan itu disebabkan oleh ketersediaan, ya, anggaran untuk mensubsidi. Nah, biasanya di Kementerian Keuangan sudah ditentukan anggarannya. Jadi tidak semua kebutuhan tadi itu disubsidi, ya kan, oleh pemerintah. Nah, angka, ya, seperti tadi kalau misalnya 100 juta, ya kan, 100 juta ton misalnya, ya, bisa jadi yang disetujui itu hanya setengahnya atau misalnya 60 juta ton. Nah, 60 juta ton itulah ini kemudian yang akan diproduksi, maka dibagi-bagilah, ya, kepada pabrik-pabrik pupuk yang ada di Indonesia. Nah, kemudian sahabat petani semua, setelah diproduksi, maka jumlah yang disubsidi tersebut itu akan diturunkan, gitu. Nah, diturunkan. Jadi misalnya tadi 60 juta ton itu akan dibagi proporsional kepada provinsi-provinsi, ya, sesuai dengan jumlah sebelumnya, proporsinya. Dan nanti provinsi A dapat proporsional, ya kan, sesuai, ya, jumlah yang disubsidi.
begitu juga nanti kabupaten. Nah, tapi kemudian data-data ini hanya turun sampai tingkat kecamatan. Nah, jadi begitu, tidak sampai ke desa. Jadi kebutuhan kecamatan. Nah, kemudian mulailah ya kan pabrik pupuk ini melakukan produksi pupuk. Nah, kemudian setelah diproduksi, maka langkah berikutnya melakukan distribusi. Nah, distribusi pupuk ya, itu umumnya dilakukan oleh swasta dalam bentuk agen-agen. Nah, jadi di tingkat provinsi, ya kan, kemudian sampai kabupaten, nah itu biasanya ada agen-agen yang mendistribusikan pupuk ini. Nah, ini juga satu problem lagi. Ya, di mana yang mendistribusikan itu adalah agen-agen yang sebenarnya mereka adalah berorientasi bisnis. Nah, mereka lah yang membagi-bagikannya sampai ke tingkat ya kan, kecamatan dan juga sampai tingkat desa. Gitu. Tapi kemudian yang dibagikan itu adalah jumlah yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan tadi. Gitu. Artinya jumlahnya tidak lagi sebetulnya mencukupi dari kebutuhan yang pada awalnya dibikin. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhi semua kebutuhan ya kan petani akan pupuk bersubsidi ini. Nah, tapi kemudian ya karena permintaan yang tinggi dengan dibandingkan ya kebutuhan yang tinggi dibandingkan dengan yang tersedia ya kan. Nah, disitulah ya kemudian terjadi permainan-permainan ya kan di tingkat pengecer gitu dan juga agen atau distributor. Nah, bahkan ya kan di antara agen dan distributor ya kan yang mendistribusikan pupuk ini juga terjadi permainan yang kurang baik. Gitu. Karena pada dasarnya pupuk yang diproduksi ada juga yang jenis yang non subsidi itu dibedakan karungnya. Nah, tapi kemudian ya kan banyak pemain-pemain ini yang mereka oplos gitu. Jadi yang awalnya itu adalah pupuk subsidi ya, kemudian diganti karungnya menjadi pupuk ya kan non subsidi ya. Untuk kemudian mereka mendapatkan keuntungan dijual kepada industri, dijual kepada perkebunan ya kan, atau kepada pengguna-pengguna besar ya yang industri seperti misalnya untuk usaha-usaha perkebunan. Nah, jadi begitu kan sahabat petani semua. Jadi memang sengkarut itu sudah ya kan terjadi ya kan sebetulnya sejak awal mula ketika RDKK itu disusun. Kemudian sengkarut terbesar kedua itu adalah ketika yang mendistribusikan itu adalah pihak-pihak swasta yang mereka lebih berorientasi bisnis ketimbang ya kan, memperhatikan amanah dengan kebutuhan-kebutuhan petani di dalam penggunaan pupuk subsidi ini. Nah, begitu sahabat petani semua. Itulah keadaannya. Ya, keadaan yang kalau kita perhatikan akan sulit ya, akan sulit untuk kemudian dipenuhi ya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya, karena sesungguhnya itu adalah keterbatasan APBN. Gitu. Karena APBN ya tidak bisa gitu untuk mengcover seluruh kebutuhan pupuk itu yang kemudian akan disiapkan subsidinya. Nah, oleh karena itu ya kan sahabat petani semua, lebih baik sekarang kita melihat ya kepada para petani, kami selalu menghimbau melihat kepada realitas saja ya kan, bahwa kalau kita ya kan bertani ya kemudian mengharapkan atau menginginkan pupuk subsidi ya itu akan terbatas ya. Jadi ketersediaannya itu tidak akan mencukupi. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mulai mencari alternatif lain ya.
Nah, menurut pandangan kami, gitu, solusi terbaiknya adalah kita meninggalkan ya, penggunaan pupuk subsidi. Ya, terutama adalah ya kan penggunaan pupuk kimia. Nah, menggunakan pupuk kimia itu sendiri juga problem besar gitu. Kami memperhatikan dan mempelajari bahwa penggunaan pupuk kimia secara masif ini itu sudah dimulai sejak zaman Orde Baru ya. Ketika itu dengan program intensifikasi ya. Jadi ketika itu pertanian itu digenjot kan untuk swasembada pangan untuk padi. Jadi kemudian ya, disediakanlah pupuk kimia yang cukup dan petani-petani kita ini disuruh untuk memberikan pupuk ya kan kepada sawah-sawah mereka. Lalu apa yang terjadi? Penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang ya sampai sekarang yaitu tidak bagus untuk lingkungan ya, terutama untuk tanah ya kan. Banyak pakar, banyak para ahli ya dalam penelitiannya pada umumnya tanah-tanah yang menggunakan pupuk kimia secara masif ya pada saat ini itu telah terjadi yang namanya penurunan kualitas tanah yang disebut dengan terdegradasi. Jadi kualitas tanah menyebabkan jadi turun kualitasnya diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia. Tapi kemudian ini kan belum ada gerakan untuk merubah ini, gerakan untuk kembali kepada pertanian yang berbasis alam. Ya. Maka kami sebagai penggiat tani ya, itu selalu mendorong petani-petani untuk kembali bertani ya kan, dengan keramahan lingkungan. Ya. Kami selalu sampaikan bahwa pupuk kimia itu di satu sisi ya, itu memang bisa meningkatkan produksi karena memang kan sangat instan lah gitu. Kemudian unsur haranya tinggi ya di dalam pupuk kimia. Tetapi yang harus kita ingat dalam satu karung pupuk kimia itu juga mengandung ya kan, beberapa unsur yang sebetulnya merugikan tanaman. Ya seperti amonia. Kalau kita perhatikan kayak urea misalnya yang diproduksi oleh misalnya salah satu pabrik pupuk di Indonesia seperti Pusri, itu bisa kita lihat bahwa di situ tertulis ya, kalau tidak salah tuh 46%. Jadi yang unsur hara ureanya itu yang nitrogennya itu hanya 46%. Sisanya itu sebagian besar adalah amonia. Amonia yang dibuang ke tanah atau lahan-lahan kita ya ketika menyemaikan pupuk ya, menyebarkan pupuk. Nah, itu mengakibatkan tanah kita menjadi bermasalah gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang mencoba kan untuk meninggalkan itu ya, saya pikir ya kan kita pikir adalah langkah terbaik gitu. Di samping ya kan kita tidak akan tergantung lagi kepada pupuk subsidi kan. Pupuk subsidi ini nanti juga tidak akan lagi membebankan APBN kita. Tetapi di sisi lain ya kan kita memulai ya bertani secara alamiah. Nah, sahabat petani semua, kalau dalam pandangan kami ya, itu sebenarnya tidak ada istilah pupuk. Gitu. Ya. Jadi pupuk itu sebenarnya tidak diperlukan, gitu. Karena secara alamiah ya tanaman-tanaman kita itu ya terus semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu ya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi siklus hidup ya. Jadi ketika misalnya sebuah tanaman itu ada daunnya berguguran ya, maka dia nanti akan hancur dan dia akan kembali ke tanah dan itu akan menjadi unsur hara. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pertanian itu dilakukan secara masif, secara banyak. Gitu. Maka proses alamiah perubahan-perubahan unsur hara itu, gitu. Siklus unsur hara itu sudah tidak bisa kita andalkan lagi. Gitu. Tetapi ya kita bisa bantu gitu, dengan melakukan yang disebut dengan
fermentasi ya. Jadi kita bantu memfermentasi ya. Jadi prinsipnya adalah kita harus memberikan unsur hara yang cukup kepada tanaman. Ya, jadi kalau ada satu tanaman, ya sebetulnya unsur hara makro seperti N ya, nitrogen, kemudian P adalah fosfat gitu. Kemudian K itu adalah kalium gitu. Itu sebenarnya tersedia gitu di dalam, ya kalau ada daun ya kembali ke daun, ranting kembali ke ranting, kemudian ya buah kembali ke buah. Jadi unsur itu sebetulnya ada di sana. Ketika dia melapu, dia terfermentasi, berubah menjadi unsur hara lagi ya, maka nanti dia akan bisa memenuhi kebutuhan tanaman ya kan, akan unsur hara. Nah, itu bisa kita atasi kan, misalnya dengan sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita. Nah, sampah-sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga itu 60%-nya adalah bahan-bahan organik. Nah, apa yang terjadi sekarang ya kan? Ya, kita itu membuang sembarangan, ya kan. Beberapa desa suka dibuang ke sungai gitu, beserta dengan plastik-plastik kemasannya. Nah, ini mengakibatkan pencemaran juga. Nah, mestinya ya kan sampah-sampah rumah tangga ini, organik ini kita pilah-pilah gitu. Nah, bahan-bahan organiknya ya itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita olah ya kan. Ya, kemudian kita fermentasi ya kan, dicampur dengan ikan unsur-unsur hara yang lain, itu bisa kita pilih-pilih yang memiliki unsur hara yang tinggi. Kemudian ya itu akan kita dapatkan menjadi kan kompos-kompos organik. Nah, kompos-kompos organik ini adalah pupuk gitu ya. Ya, mirip dengan pupuk karena mengandung unsur hara. Tapi tentu perbedaannya ya kan mendasar dengan pupuk kimia adalah kandungan ya kan, unsur hara pupuk kimia itu memang tinggi. Ya, karena memang sengaja dibuat ya di pabrik. Tetapi ya kan kandungan unsur hara yang ada di dalam kompos jika sebetulnya tidak kalah gitu. Ya, cuma mungkin komposisinya ya, itu lebih rendah ya kan. Ya, dari komposisi yang ada di dalam ya kan pupuk kimia yang dibuat di pabrik. Tinggal ya, kontinuitas jumlah ya. Jadi memang pupuk kompos ini harus dengan jumlah yang lebih besar. Nah, makanya harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi tidak ketika misalnya tanaman membutuhkan unsur hara, kemudian kita kasih kompos sedikit. Kita kasih, tidak begitu. Jadi produksi terus-menerus ya kan. Kompos ini ya kan sudah ya kan kita sebarkan ke tanah-tanah kita. Bikin lagi, sebarkan ke tanah-tanah kita. Jadi apa saja misalnya ketika kita membersihkan lingkungan, kan sampah-sampah yang ada di halaman kita, daun-daun kayu dan sebagainya, kan kumpulkan ya. Kemudian lakukan fermentasi, kan. Dibikin kompos ya. Di fermentasi itu maksudnya dijadikan kompos untuk mempercepat ya kan kita bisa menggunakan. Jadi ada beberapa cairan-cairan yang bisa dipakai ya, untuk mempercepat itu. Nah, seperti misalnya EM4 itu adalah bakteri-bakteri. Jadi membantu. Kami selalu mengajak ya kan para petani agar di rumah-rumah mereka itu mereka punya yang namanya pojok kompos. Nah, pojok-pojok kompos inilah gitu, sahabat petani, yang akan memproduksi nanti, yang akan menjadi pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik pupuk bagi petani. Gitu. Nah, kami memperhatikan ya kan, ya petani-petani kita itu hampir tidak ada, gitu. Ya kan yang punya pojok kompos di rumahnya. Jadi di belakang rumah itu mestinya ada proses pengolahan unsur hara, baik itu dari sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga atau sampah-sampah yang ada di sekitar kita, daun-daun kayu, ranting-ranting dan sebagainya. Rumput-rumput yang kita bersihkan itu semuanya kita kumpulkan, kita fermentasi. Itu dalam jangka waktu sebulan 2 bulan dia sudah berubah menjadi kompos-kompos yang bisa kita memanfaatkan untuk menyuburkan tanah.
biayanya jadi lebih murah. Nah, bahkan kalau misalnya seorang petani dia punya juga misalnya kandang ayam, dia punya juga misalnya kandang kambing, sapi, kan itu kotoran-kotoran hewan itu kan itu juga pembentuk unsur hara yang bagus. Itu silakan ada dikumpulkan saja, diaduk saja dengan unsur-unsur hara yang lain, ya kan. Insya Allah nanti kemudian masukkan ke dalam lubang, ditutup, ya sebulan 2 bulan dia sudah menjadi kompos. Itulah pupuk, ya. Kami pikir itulah solusi, ya kan, solusi terbaik saat ini daripada misalnya kita berharap kepada pupuk subsidi yang jumlahnya sudah tidak tersedia lagi dalam jumlah yang cukup, ya, yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk, ya, milik pemerintah. Nah, sahabat petani semua, saatnya, ya, para petani ini mulai, ya, mereformasi diri, gitu. Jadi meninggalkan cara-cara bertani yang menggunakan pupuk kimia, tapi beralih kepada pupuk organik. Nah, pelan-pelan nanti akan terjadi. Jadi memang tidak instan, ya. Jadi membutuhkan waktu. Ya, tapi kami sudah pernah mencobakan. Kawan-kawan juga sudah banyak yang mencobakan, ya. Itu tidak membutuhkan waktu yang lama, ya, mungkin, ya kan, setahun atau 2 tahun, ya, itu akan terjadi perubahan mendasar dari tanah-tanah kita. Tanah-tanah akan kembali subur. Itu apabila kita sediakan unsur hara yang alamiah, ya kan, dari alam dan untuk alam. Itulah solusinya, itu, sahabat petani semua. Dan insya Allah itu nanti juga akan lebih murah, ya, karena unsur hara ini bahan bakunya tidak perlu kita beli. Nah, kalau gerakan itu misalnya kita mulai juga misalnya di tingkat kelompok tani, di tingkat desa, ya. Contoh misalnya bagi petani padi misalnya, itu jerami itu, ya kan, itu unsur hara, ya kan. Nah, itu sebetulnya bisa kita olah bersama, kita fermentasi bersama menjadi pupuk organik. Tapi apa yang terjadi sekarang, ya, petani-petani ini karena mereka ingin cepat untuk memulai lagi bertani, nah maka mereka membakar jerami itu. Maka kami selalu bilang, kan, jerami itu unsur hara, jerami itu nitrogen banyaknya. Nah, kenapa harus kita bakar? Nah, gerakan-gerakan seperti ini belum dilakukan secara masif, ya. Tentunya kalau kita bersama-sama, ya, di pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, kabupaten, ini menjadi gerakan bersama, kembali bertani organik, memanfaatkan, ya, mengolah sampah-sampah, ya kan, yang kita miliki di sekitar kita yang dihasilkan oleh rumah tangga kita olah menjadi pupuk, kemudian kita bisa jadi kita pusatkan, ya kan, pengolahannya pada satu tempat. Begitu nanti ini menjadi kompos, kita bagikan kepada petani-petani. Ya, betapa sistem pertanian demikian itu akan memberi kebaikan yang banyak untuk pertanian bersama kita. Termasuk juga bukan hanya untuk sawah-sawah, termasuk untuk ladang-ladang kita. Ya, kita suburkan bersama, kemudian kita perbaiki bersama tanaman-tanaman yang masih produktif kita bersihkan, yang tidak produktif kita buang. Kita sisip nanti dengan tanaman-tanaman baru, dengan bibit-bibit yang lebih bagus, ya. Kemudian ada tanah-tanah kosongnya, kan, semuanya kita manfaatkan, kita tanam dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, gitu. Nah, sehingga desa-desa kita, kan, akan menjadi subur, ya. Dan insya Allah